Sagittarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Sagittarius. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngebahas tentang apa yang harus diperbaiki dari diriku supaya aku bahagia. Ini adalah seri pemberdayaan diri. Dan ini sebetulnya serinya panjang, jadi ini saya akan adakan rutin. Saya akan bahas satu persatu ya, satu persatu borok-borok atau luka diri. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sifatnya adalah general reading. Tidak mungkin resonate dengan semua Sagittarius ya. Jadi kalau misalnya ini tidak resonate dengan kamu, mohon bijaksana menyikapinya. Dan terima kasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Makasih banget, thank you banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayangnya. Dan yang belum subscribe ditunggu ya sayang ya. Oke, kita akan lihat. Well, Sagittarius ya. Di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands. Lalu di sini ada The World. Ada King of Cups. Oke, ini cakra mahkota yang dominan dan memerlukan perhatian. Lalu ada The Wheel of Fortune, cakra jantung. Dan Nine of Pentacles. Bottom of deck ada Ten of Pentacles ya. Oke, Sagittarius. Well, ini kamu adalah seseorang yang mandiri ya. Ini kamu adalah seseorang yang mandiri. Saya lihat sebetulnya kamu secara finansial itu kamu berkecukupan. Artinya kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu sendiri. Kamu tidak tergantung kepada siapa-siapa secara finansial. Tapi di sini saya lihat kamu memang seorang single fighter ya. Ini kamu sendirian dan ini entah kenapa kamu stagnan. Artinya tidak berani untuk melangkah atau tidak berani untuk melangkah maju, nggak berani untuk move on ya. Di sini kamu hanya diam dan tidak berani untuk mengambil satu tindakan tentang satu kondisi tertentu. Dan kita mau lihat apa sih di dalamnya? Kita mau lihat apa lagi? Di sini ada Ten of Pentacles. Well, secara finansial memang kamu cukup ya, bahkan mungkin berlimpah. Kamu berkecukupan dan berlimpah secara finansial mungkin, tapi gambaran tentang keluarga yang harmonis itu jauh dari bayangan kamu. Kamu tidak memiliki sebuah gambaran tentang keluarga yang harmonis yang cukup baik. Mungkin kamu adalah seorang korban broken home dulu waktu kecil, atau mungkin kamu sendiri mengalami perpisahan. Mungkin kamu sudah pernah berpasangan dan kamu mengalami perpisahan. Berpasangan di sini adalah satu hubungan yang udah serius ya, yang udah mengarah ke membentuk sebuah keluarga bersama ya. Atau mungkin kamu pernah divorce gitu. Jadi bayangan tentang keluarga yang harmonis dan indah itu rusak di dalam pikiran kamu karena pernah mengalami. Atau bahkan kamu pernah menyaksikan, kamu biasa mungkin kadang ya itulah orang ya, kadang-kadang tuh orang curhat tentang kegagalan rumah tangga mereka dan kamu terpengaruh dengan hal itu. Ya makanya orang tuh suka kalau misalnya buang sampah itu berhati-hati karena kasihan gitu yang menjadi korbannya. Kalau misalnya kita bercerita tentang sesuatu, lawan bicara kita itu kadang merekam kejadian tersebut dan itu menjadi sebuah belief di bawah-bawah sadarnya tanpa kita tahu gitu, tanpa kita ngerti apa yang sudah kita lakukan kepada dia. Nah, ini bayangan tentang keluarga yang indah buat kamu itu hancur dan sepertinya ini adalah masalah kesendirian. Masalah kesendirian, kamu merasa sepi, kamu merasa sendiri ya. Dan ini ada Five of Cups di sini. Kamu sendiri memiliki satu pengalaman yang buruk atau trauma yang buruk di masa lalu. Mungkin dalam hal hubungan ya, karena di sini di kartu sebelumnya itu adalah tentang gambaran keluarga.
Keluarga sih macam-macam sebetulnya. Ini bisa jadi mungkin masa kecil kamu punya keluarga yang broken home, sehingga itu melukai kamu, ya bisa jadi melukai kamu. Mungkin kamu melihat ayah kamu atau ibu kamu melakukan sesuatu dan itu membuat kamu terluka. Atau kamu sendiri mengalaminya. Sehingga ini ada Five of Cups. Kamu melindungi diri sendiri dari rasa sakit atau trauma yang pernah kamu rasakan ya. Namun di sini Sagittarius, thanks God itu, untungnya kamu memiliki kekuatan di dalam diri kamu. Kamu mengumpulkan satu kekuatan untuk kamu bangkit menjalani kehidupan ini. Oke, ini udah ketemu ya masalahnya. Oke. Oke, kita bereskan dulu ini satu masalah ya. Well, kamu yang memiliki satu gambaran yang keliru tentang sebuah hubungan, bahwa cinta itu menyakitkan, bahwa cinta itu adalah pengorbanan, bahwa sebuah rumah tangga atau sebuah pernikahan itu banyak banyak hal menyakitkan. Nah, ini kamu perlu mengkanternya dengan mengumpulkan informasi. Karena kenapa? Ketika kamu menghadapi informasi seperti ini, maka bayangan kamu adalah sebagian besar orang-orang yang berkeluarga atau memiliki pernikahan atau sebuah hubungan relationship itu, kemungkinan besar mereka tidak bahagia atau gagal. Nah, ini perlu di-counter. Kamu kumpulkan informasi. Mungkin selama ini kamu dicekokin dengan berita-berita di entertainment ya. Kita perlu selektif melihat berita. Berita-berita di entertainment yang si A berpisah dengan si B, si C ditinggalkan oleh si D. Kita sortir, kita tidak perlu lagi mendengar berita-berita sampah seperti itu. Mulai saat ini tidak perlu kita mantengin gitu untuk yang tayangan-tayangan gosip. No need, itu adalah kehidupan orang lain sayang. Bukan kehidupan kamu. Apa akibatnya kalau kita suka menonton kehidupan orang lain? Kita sering mengaplikasikan bahwa apa yang kita tonton itu sebagai informasi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan kita seolah-olah merasakannya. Jadi nggak heran kalau misalnya kamu mendengar berita ada seorang artis gitu, dia ditinggalkan atau diselingkuhi suaminya, kena pelakor gitu, kamu ikutan emosi kan. Nah, ikutan emosi itu pikiran bawah sadar kamu akan merekam bahwa itu kamu yang mengalami. Dan akibatnya apa? Perasaan kamu juga terpengaruhkan. Nah, kalau perasaan kamu terpengaruh, itu mengirimkan sinyal kepada semesta. Dan sinyal kepada semesta itu akan ditangkap. Ingat prinsip bahwa rasamu adalah doamu. Apa yang kamu rasakan itu adalah doa kamu yang sesungguhnya. Dan ketika ditangkap oleh semesta, maka hal-hal yang mirip dengan apa yang kamu masukkan ke dalam pikiran bawah sadar itulah yang terjadi. Nah, coba kumpulkan informasi tentang keluarga-keluarga yang bahagia. Silakan di dalam memori kamu siapa kira-kira keluarga yang bahagia. Nah, kamu boleh baca beritanya. Kumpulkan informasi keluarga-keluarga yang bahagia itu untuk mengantar. Dan ini adalah pelajaran pertama ya. Ini satu-satu karena banyak sekali. Nanti saya akan selalu bikinkan seri ya. Dan untuk kamu yang saat ini memang sedang berada dalam tumpukan emosional yang begitu tinggi ya. Dan kamu nggak tahu gitu karena emosinya ini mesti ditumpahkan kemana. Ya, karena ibaratnya seperti ini sayang. Kayak teko teh ya. Cangkir teh itu dalamnya teh pasti keluarnya teh kalau misalnya tumpah. Dalamnya kopi keluarnya pasti kopi kalau tumpah. Begitu juga dengan hidupmu. Kalau misalnya kamu menyimpan sakit hati yang begitu mendalam di dalam hati kamu, maka kamu pun akan cenderung menyakiti orang-orang di sekelilingmu. Bukan hanya pasangan kamu yang baru aja, tapi juga keluarga kamu. Semuanya ikut merasakan dampaknya dan akibatnya apa? Otomatis perilaku atau eksistensi kamu semuanya itu terpengaruh nantinya ya. Nanti perlahan-lahan kamu akan dijauhi, perlahan-lahan kamu akan ditinggalkan. Seperti itu yang akan terjadi. So, ini mesti dibenahi dengan cara bagaimana? Diterima dulu yang pertama, bahwa kehidupan itu memang ada suka, ada duka. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Semua itu hanyalah sebuah tarian kehidupan yang silih berganti. Semua orang itu mengalaminya sayang, bukan cuma kamu doang. Semua mengalaminya. Kita tidak bisa hanya memilih ngeklaim yang manis-manis doang tapi menolak yang pahit-pahit.
Justru itu malah seperti denial, ya. Nah, diterima saja semua emosinya dan kehidupan memang seperti itu, dirangkul secara utuh. Bahwa di balik setiap peristiwa yang semenyakitkan apapun, ada hidden gift ya. Ada hidden gift di dalamnya. So, ini yang kamu perlu perbaiki dahulu ya. Emosinya diterima, dibersihkan. Saya akan kasih cara untuk emosi, untuk cleansing emosi. Saya akan kasih cara ya. Ini nama terapinya Ho'oponopono. Videonya ada, kamu bisa search ya. Relax gitu, relax. Lalu masuk ke dalam sebuah ruangan tersendiri. Lalu kemudian kamu duduk tegak, bersila, atau bisa duduk. Pokoknya yang penting punggungnya tegak, relax semuanya. Rahang relax, kepala relax, semuanya relax. Kamu boleh menyalakan musik untuk membantu kamu relax. Pejamkan mata ya, supaya tidak terganggu oleh hal-hal yang di luar kita. Lalu setelah itu, kamu letakkan tangan, terserah tangan yang mana, dan letakkan di ulu hati ya. Ulu hati itu di tengah-tengah dada, ulu hati tahu ya. Di tengah-tengah dada, lalu putar searah jarum jam begini. Ya, putar searah jarum jam. Agak ditekan sedikit. Ya. Lalu katakan, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, dan itu diulang-ulang terus ya. I'm sorry, aku menyesal. Please forgive me. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Katakan ini untuk merilis emosi-emosi negatif ya. Lakukan ini dulu. Misalnya kamu melihat video ini, langsung dilakukan aja nanti daripada lupa ya. Nah, lakukan ini dulu sampai kamu lega. Baru setelah itu, simak terus untuk seri pemberdayaan diri ini. Saya bikin rutin, jadi nanti saya akan ini terus ya. Nanti ada progresnya gitu, karena ini memang panjang sekali pelajarannya. Ini untuk langkah awal terlebih dahulu. Ini buat kamu yang memang memiliki gambaran yang buruk tentang keluarga ya. Oke, dan buat kamu yang mungkin merasa lonely, merasa kesepian karena hingga saat ini kamu masih seorang single fighter, diterima rasa sepinya. Ya, nggak apa-apa, dinikmatin aja. Misalnya pas memang merasa sakit, merasa ya kesepian tuh sakit gitu. I know gitu. I've been there. Dipeluk aja, ya nggak apa-apa. Ditelan mentah-mentah ya. Dipeluk itu ditelan mentah-mentah, nggak apa-apa. Syukuri setiap peristiwa. Ya Tuhan, aku mau belajar, katakan. Ya Tuhan, aku mau belajar. Tuhan, aku mau belajar. Aku mau berubah menuju sebuah pribadi yang lebih baik ya. Kurang lebih seperti itu. Saat ini Sagittarius, saya hanya bikin video dalam durasi pendek-pendek ya sementara ya. Terima kasih udah menyimak readingan ini. Jika ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan jika kamu ingin melakukan personal reading atau private reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayang ya. Dan tentu saja berbayar ya sayang. Dan kalau misalnya kamu tidak memiliki budget untuk melakukan personal reading, kamu boleh nyalakan loncengnya. Nanti sesekali saya akan mengadakan live reading free tentu saja, supaya kamu gak ketinggalannya, nyalakan notifnya. Oke, kurang lebih seperti itu Sagittarius. Saya dan Cassandra berdoa agar Sagittarius menemukan cahaya dalam perjalanan kehidupannya. I love you Sagittarius. Bye-bye.